Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Filipina di Piala AFF 2022 yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dari grup A. Memang tadi kita bisa melihat bahwa para pemain Indonesia sulit untuk bisa menjalin kerjasama secara baik ya teman-teman. Tapi secara keseluruhan saya melihat sebetulnya Indonesia ini menciptakan banyak peluang loh. Dari hitungan saya total Indonesia menciptakan 7 peluang emas. Sangat disayangkan terlepas dari kesulitan mereka untuk melakukan finishing, juga saya melihat beberapa kali para pemain Indonesia memilih untuk langsung melakukan shooting padahal masih bisa membagi bola ke teman yang lain. Kalau dari segi bertahan, terlepas dari gol yang dicetak oleh Filipina, saya melihat cukup memuaskan juga. Karena tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tapi yang terpenting itu kan kerjasama harus bisa dipertahankan selama 90 menit jalannya pertandingan. Karena tadi saya melihat 15 menit jelang pertandingan berakhir tampak kerjasama di antara para pemain Indonesia itu mulai menghilang. Maka itu Filipina bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Meskipun kita mengakhiri pertandingan juga dengan menciptakan beberapa peluang emas, tapi kalau tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang emas tersebut, maka peluang emas tersebut hanya akan menjadi bagian dari statistik. Bisa saja kita menjadi juara grup kan, jika para pemain Indonesia bisa melakukan penyelesaian akhir yang sempurna dari begitu banyak peluang yang mereka dapat. Tapi yang paling penting, pertama-tama adalah bisa lolos dari fase grup. Namun kalau melihat tadi cara Indonesia bermain, memang tampak jelas para pemain kesulitan karena mereka bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Ini tentu sesuatu yang sangat sulit bagi para pemain, apalagi mereka punya beban untuk meraih kemenangan setelah di pertandingan sebelumnya bermain imbang lawan Thailand. Jadi ketika bermain di lapangan dengan rumput sintetis itu teman-teman, kadang-kadang kontrol bola itu tidak sempurna karena pantulan bola itu jauh berbeda. Dan juga ketika memberikan umpan, biasanya umpan itu akan lebih kencang, karena memang para pemain kita kan belum terbiasa dan tampak jelas juga para pemain Filipina juga kesulitan untuk bisa mengalirkan bola. Maka itu para pemain Filipina lebih sering memilih memberikan long ball passing. Padahal itu juga tidak efektif. Meskipun akhirnya mereka bisa mencetak gol dengan mengandalkan long ball passing tersebut ya. Gol dari pemain pengganti mereka, Rasmussen kalau nggak salah namanya. Dan Filipina juga tidak bisa banyak menciptakan peluang. Kalau dari hitungan saya mereka hanya bisa menciptakan 4 peluang yang berbahaya. 2 di babak pertama dan 2 di babak kedua. Dan dari Indonesia tampak para pemain ini di menit-menit awal memang kesulitan untuk menahan gempuran dari para pemain Filipina. Tapi perlahan-lahan Indonesia mulai mendapatkan irama permainan. Sayangnya bahwa para pemain Indonesia sering terlambat mengambil keputusan ketika mendekati ruang pertahanan dari Filipina, dan padahal ketika mereka sudah berada dalam posisi yang ideal untuk memberikan passing, mereka akan pilih shooting. Jadi memang perlu juga dibenahi kerjasama di antara para pemain ketika mereka sudah masuk ke kotak penalti dari pertahanan tim lawan. Gol yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan ini juga cukup unik ya teman-teman, dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dan memang ini merupakan salah satu cara bagi Indonesia untuk mencetak gol, gak ada salahnya. Dendi juga cukup pintar, bisa melakukan placing header setelah Arhan memberikan umpan yang cukup tinggi. Tapi setelah itu saya melihat para pemain Indonesia juga sulit untuk keluar dari pressing para pemain Filipina. Walaupun mereka coba untuk mengandalkan counter attack yang cepat. Oke lah, kemudian akhirnya Indonesia bisa mencetak gol melalui kombinasi permainan yang rapi. Inilah yang disebut sebagai permainan tiki-taka teman-teman. Artinya kombinasi yang cepat di antara beberapa pemain, mengandalkan passing-passing pendek dan juga pergerakan tanpa bola, sehingga Marcelino bisa mencetak gol kedua. Tapi setelah itu, saya melihat memang para pemain Indonesia memilih untuk mengatur tempo permainan, sehingga mereka tidak langsung mau menyerang ke ruang pertahanan dari Filipina. Tapi masalahnya ketika bermain di lapangan dengan rumput sintetis akan sulit untuk bisa mengontrol irama permainan karena bola akan sering lepas dari kontrol. Dan itu yang memang beberapa kali terjadi, tapi para pemain Filipina juga sulit untuk menciptakan peluang karena sebetulnya para pemain kita itu cukup solid di lini pertahanan. Kalau dari hitungan saya teman-teman, hanya ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan uniknya yang menurut saya nih, mungkin saya juga salah, dua-duanya dilakukan oleh Witan. Pertama ketika dia kehilangan bola di babak pertama, bisa direbut oleh pemain Filipina, kemudian ada foul yang dilakukan ke pemain Filipina oleh pemain lainnya dari Indonesia, saya lupa siapa, dan yang kedua ketika dia salah passing di babak kedua. Tapi selain itu, saya melihat para pemain Indonesia ini cukup solid untuk bisa mematahkan aliran serangan dari para pemain Filipina. The problem is ketika membangun serangan balik. Memang Indonesia kembali mendapatkan peluang, seperti yang tadi sudah saya katakan dari awal konten ini.
bahwa Sayang tidak bisa melakukan finishing yang baik, Witan ketika memberikan umpan ke Dendi, dan kedua Rido ketika memberikan umpan ke Fahrudin. Nah, harusnya dari begitu banyak peluang yang didapat oleh para pemain Indonesia, minimal lah mereka bisa mencetak 4 gol di pertandingan ini. Tapi ya sayangnya masalah finishing ini masih menjadi persoalan di pertandingan keempat bagi Indonesia. Nah, ini harus segera nih dirapikan. Apalagi nanti kalau lawan kita benar-benar adalah Vietnam di babak semifinal, karena Vietnam itu kan punya pertahanan yang juga rapat, apalagi mereka bermain dengan agresif. So in this match, tampak di babak kedua, meskipun Coach Sintayong melakukan pergantian pemain, tapi permainan Indonesia justru berbeda, tidak seperti di babak pertama. Maka itu para pemain Filipina mengambil inisiatif membangun serangan lebih sering, sehingga mereka bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya dari Reyes sebelum kemudian mereka bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Nah, saya agak bingung juga ketika mereka mencetak gol, kok Rido dan Fahrudin ini tidak melompat. Padahal tuh bola kan cukup tinggi ya. Jadi ketika mereka tidak melompat, tampaknya mereka hanya melihat bola, maka itu pemain pengganti dari Filipina ini bisa mencetak gol. Tampaknya antara Rido dan Fahrudin ini bingung apakah mereka harus melompat atau mereka harus melakukan covering di area, sehingga memang dua pemain tersebut hanya melihat bola tapi tidak menutup ruang gerak dari Rasmussen, sehingga memang Rasmussen bisa mencetak gol, memperkecil ketertinggalan. Setelah itu memang kita mendapatkan peluang, tapi lihat saja terburu-buru mengambil inisiatif kan untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Yaakob Sayuri seperti itu 2 kali. Kemudian saya agak bingung ketika ada counter yang cepat, itu sudah bagus tuh Ricky Kambuaya, kenapa gak dia bagi secara cepat ke Spaso? Kan ketika kita unggul dari segi jumlah pemain, maka pilihan yang bijak adalah untuk membagi bola. Itu sudah 2 lawan 1 itu. Hanya satu pemain Filipina di belakang. Tapi ketika masih memilih untuk menggocek bola, waduh, itu tentu akan memberikan peluang bagi pemain tim lawan untuk bisa melakukan intercept. Dan itu yang dilakukan oleh pemain Filipina. Spaso terus juga mendapatkan peluang, tapi ya udah. Memang sulit untuk mencetak gol karena memang penjaga gawang dari Filipina ini juga cukup bagus. Sangat disayangkan Nadio tidak bermain full, tapi Syahrul juga tidak buruk permainannya kan. Dan sebetulnya juga dia ada melakukan 2 save juga di pertandingan ini kan. Salah satunya tuh dari Reyes ya, yang dia save ketika hampir saja Reyes mencetak gol lebih dulu sebelum Rasmussen. Jadi secara keseluruhan saya melihat memang kesulitan bagi para pemain Indonesia karena mereka bermain di lapangan dengan rumput sintetis sehingga aliran bola tidak begitu lancar, tapi juga terlepas dari itu, saya melihat kesulitan bagi para pemain untuk menjalin kerjasama secara konsisten selama 90 menit. Ini bisa menjadi masalah besar, teman-teman. Dan entah mungkin saya salah atau enggak, ya teman-teman juga bisa menilai sendiri. Tampaknya para pemain Indonesia nih jelang 15 menit akhir pertandingan nih staminanya mulai menurun ya teman-teman ya. Kalau saya melihatnya sih seperti itu. Mungkin juga saya salah. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Kalau saya melihatnya sih stamina sudah mulai menurun. Maka itu tampaknya juga Rido dan Fahrudin itu juga nggak paham apa yang perlu mereka lakukan. Seharusnya kan mereka melompat itu ketika ada umpan tinggi yang masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ya udahlah, yang masih lebih bagus bahwa Indonesia bisa menang dan juga lolos ke babak semifinal. Jadi nanti di babak semifinal para pemain Indonesia bukan saja harus bekerja keras, tapi juga harus pintar bermain secara kolektif. Seperti yang beberapa kali pernah saya jelaskan di konten dari channel YouTube Triple B, bahwa only teamwork can make the magic work. Jadi kalau gak ada kerjasama, ya jangan haraplah bisa meraih kemenangan secara konsisten, apalagi untuk bisa mendapatkan prestasi. Nah, bedanya permainan dari Vietnam dan Thailand adalah mereka bermain secara kolektif. Jadi tampak jelas aliran bola itu sangat mencair. Tapi dari Indonesia yang saya melihat sampai pertandingan keempat ini teman-teman, bahwa lebih banyak para pemain memilih untuk mengandalkan skill individu ketika mereka sudah memasuki area pertahanan dari tim lawan. Memang ada beberapa kali mereka memberikan passing, tapi tidak banyak. Sehingga itu juga menyulitkan mereka untuk bisa membangun serangan secara rapi. Dan memang mereka bisa menciptakan peluang. Tapi sayangnya ketika sudah menciptakan peluang juga finishingnya belum sempurna. Ya kita tunggu saja nanti, semoga bisa lebih baik lagi ya. Permainan dari Indonesia di babak semifinal ini, ya kalau ketemunya Vietnam memang sangat amat sulit. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa sulit itu tidak mustahil, apa saja bisa terjadi di sepak bola. Tapi yang lebih penting lagi bagi para pemain Indonesia, kalau mau lolos ke Grand Final, apalagi mau menjadi juara, ya bermainlah secara kolektif, apalagi ketika menyerang. Aliran bola itu harus lebih mencair, dan ketika mendapatkan peluang, nggak perlu belasan peluang, nggak perlu 7 peluang emas seperti di pertandingan tadi. 4 peluang, cetak gol dari 4 peluang tersebut. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.